Jika ada misionaris Kristen yang memutarkan balik fakta, kita sudah paham. Jadi maksudnya adalah, sekali lagi kita jawab adalah, Harun yang dimaksud di dalam surah Maryam ayat ke-28 itu adalah Harun saudara Maryam yang memang hidup di masa hidupnya Siti Maryam, yang memang benar-benar saudaranya Siti Maryam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun, makana abuki mura'aw sawin wa kanat ummuki bakiya. Sadaqallah lazim. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Muslim sendiri atau dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kita bergaul di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan agama, dan yang terutama adalah terdiri dari berbagai agama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, yang mana kita adalah mayoritas Muslim, yang mana sebagian daripada kita orang Muslim adalah sebagian dari orang Muslim ada yang tidak faham dengan agama Islam tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah di dalam kita bermasyarakat terkadang kita memperhatikan banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang non-Muslim berupaya untuk memurtadkan saudara-saudara kita Muslim yang kurang paham tentang agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak daripada misionaris Kristen, yang paling giat adalah para misionaris Kristen, karena mereka memiliki dana yang besar
yang dikirim dari Eropa, sebagian besar yang digunakan untuk memurtadkan daripada saudara-saudara kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak daripada misionaris Kristen ini mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk menjebak orang-orang Islam yang masih kurang pemahamannya tentang ajaran agama Islam, yang mana tujuannya adalah untuk memurtadkan orang Islam yang kurang pemahaman agamanya tentang agama Islam tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kami akan membongkar salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan senjata untuk memurtadkan orang Islam. Salah satunya adalah surah Maryam ayat ke-28. Yang mana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'a sawin wa kanat ummuki baghiya. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukanlah seorang pezina. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun yang mereka persoalkan dari ayat tersebut adalah wahai saudara perempuan Harun, maksudnya adalah Maryam. Maksudnya adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan bahwasannya kitab suci Al-Quran tidak valid, khususnya surat Maryam ayat ke-28 tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka menyimpulkan, memutarbalikkan fakta bahwasannya Harun yang terdapat di surat Maryam tersebut, Harun yang hidup di zaman Nabi Musa. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran tidak ada mengatakan bahwasannya Harun yang dimaksud di surah Maryam ayat ke-28 tersebut adalah Harun yang hidup di zaman Nabi Musa. Namun mereka memutarbalikkan fakta agar orang Islam yang kurang pemahaman agamanya tersebut membenarkan perkataan mereka. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, Harun yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut, Harun saudara Maryam, Harun saudaranya Maryam tersebut adalah Harun yang hidup di zaman Siti Maryam hidup. Sekali lagi, yang dimaksud Harun, saudara perempuan Harun atau Maryam tersebut adalah Harun yang hidup di masa Siti Maryam hidup. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang terasakan di zaman sekarang ini, banyak orang yang bernama Musa di zaman kita hidup sekarang. Banyak orang bernama Musa.
banyak orang bernama Harun. Jadi Harun yang dimaksud di dalam surah Maryam ayat ke-28 itu adalah Harun, saudaranya Maryam yang namanya Harun. Jadi pertanyaannya, jadi jawabannya adalah jika ada misionaris Kristen yang memutarkan balik fakta, kita sudah paham. Jadi maksudnya adalah, sekali lagi kita jawab adalah Harun yang dimaksud di dalam surah Maryam ayat ke-28 itu adalah Harun, saudara Maryam yang memang hidup di masa hidupnya Siti Maryam, yang memang benar-benar saudaranya Siti Maryam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk membalikkan fakta, kami ingin membocorkan salah satu, yaitu isi daripada Alkitab ataupun Bible, yang mana di dalam Alkitab tersebut pada silsilah Yesus Kristus. Jadi pada silsilah Yesus Kristus pada Matius, kitab Matius pasal 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kitab Matius pasal 1 ayat 1 tersebut, jika kita perhatikan, terjadi kesalahan yang fatal. Apa sebab? Karena di situ dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Padahal di dalam kitab mereka dikatakan Yesus Kristus tidak mempunyai bapa atau lahir tanpa seorang ayah. Mengapa? Terdapat ayat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus anak Daud. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita dapat mengunci jawaban mereka dengan mendalilkan ayat tersebut. Kita bisa bertanya, semenjak kapan Maria kawin dengan Daud? Mengapa bisa dikatakan Yesus Kristus anak Daud? Semenjak kapan Maria kawin dengan Daud? Apakah Daud ini Daud yang hidup di zaman Maria, ataukah Daud yang hidup di zaman Nabi Daud, atau Nabi Daud? Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mereka sengaja ingin memutarbalikkan ayat Al-Quran, padahal di dalam kitab mereka pun banyak terjadi kejanggalan dan banyak terjadi kontradiksi antara kitab, misalnya antara kitab Matius dan kitab Lukas, banyak terjadi kontradiksi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasannya Harun yang dimaksud dalam surah Maryam ayat ke-28 itu adalah Harun yang hidup di masa Siti Maryam hidup, bukan Nabi Harun yang hidup di zaman Nabi Musa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian untuk mempertebal, untuk memperkuat keimanan kita dalam agama Islam. Kuatkan terus, tingkatkan terus keimanan kita, pemirsa yang dirahmati Allah. Hanya agama Islamlah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.